Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni di Doni Rafael Channel. Oke, hmm, barusan saya dapat request dari salah satu peserta pelatihan saya yang bertanya bagaimana cara menambahkan Windows Server 2019 ke GNS3. Ya, nah kemudian bagaimana cara melakukan konfigurasi DHCP server di Windows Server 2019 ya. Oke, ini seperti biasa saya selalu buat tutorial secara dadakan ya. Kita lihat apakah ini berhasil atau tidak ya. Tentunya silakan teman-teman buka dulu GNS3-nya ya. Seperti biasa untuk menambahkan appliance baru di GNS3 bisa lewat sini, pilih new template ya, atau bisa lewat edit lalu preferences. Nah, silakan kita lewat new template. Untuk menambahkan Windows Server 2019 itu biasanya tidak ada di appliance GNS3-nya. Kita coba cek ya. Windows. Nah, Windows Server-nya di sini kita nggak tahu nih versi berapa. Nggak jelas. Jadi kalau teman-teman pengen menambahkan secara spesifik, pilihnya yang manually create a new template. Lalu next. Nah, nanti kita akan integrasikan dengan virtualization. Ya, dalam hal ini saya menggunakan VirtualBox ya. Kenapa pakai VirtualBox? Ya seperti biasa karena dia open source ya. Oke, di sini saya sudah instalkan Windows Server 2019-nya. Ini wajib ya. Untuk tutorial bagaimana cara menginstalnya itu sangat sederhana, silahkan bisa dicari ya. Intinya harus ada dulu mesinnya ya. Di sini sudah ada mesinnya. Cara importnya sederhana. Kita pilih VirtualBox VMS ya, lalu kita pilih new. Next ya. Nanti dia akan mengenerate list VM-nya yang ada apa aja. Lalu kita pilih yang kita inginkan. Nah, ini akan nge-link ke list yang ada di VirtualBox kita yang ada di sini. Ya. Baik, kita akan link ke Windows Server 2019. Lalu finish. Nah, jangan langsung oke, teman-teman. Ya, jadi edit terlebih dahulu, kemudian pilih network. Checklist allow GNS3 to use any configured VirtualBox adapter. Jadi nanti semuanya akan dikelola oleh si GNS3 ya untuk interface-nya. Lalu oke, kemudian oke, maka akan muncul di sini. Nah, ya. Jadi untuk sederhananya kita tinggal tambahkan saja, masukkan ke sini, kemudian kita cari switch ya. Oke, lalu kita buat kliennya. Nanti misalkan kliennya menggunakan virtual PC ya. Kemudian klien yang berikutnya menggunakan Firefox ya. Silahkan ditambahkan aja. Silahkan dihubungkan dari sini, hubungkan ke sini ya. Dihubungkan ke PC 1, hubungkan ke Firefox. Oke, dimana PC 1 dan Firefox ini belum memiliki alamat jaringan atau IP address. Oke, kita run saja. Oke. Nanti GNS3 akan mengkontak VirtualBox untuk menjalankan Windows Server 2019-nya. Oke, kita bisa cek di VPCS ini, console. Oke, dia sedang tinggi. Ya. Kita cek show IP. Oke, belum memiliki IP ya. Nanti kita akan request ke Windows Server-nya. Oke, Windows Server-nya sudah running, ada di sini. Nah, ini dia ya. Silakan teman-teman login terlebih dahulu, suruh tekan Ctrl Alt Delete. Kalau di VirtualBox enaknya kita masuk ke input keyboard lalu pilih ini. Silakan login dengan password yang sudah kalian pasangkan sebelumnya. Oke. Nah, untuk melakukan konfigurasi DHCP server, dalam tutorial ini saya nggak menjelasin teorinya ya, bagaimana DHCP server itu memberikan IP dinamis ke
kliennya ya. Saya biasanya menjelaskan prosesnya namanya DORA ya. DHCP discover, offering, request, dan acknowledgement. Ya, tetapi nanti mungkin saya coba ini deh. Saya coba bahas sekalian. Oke, apa yang harus kita lakukan? Pertama kali yang kita harus lakukan adalah kalian harus setting IP static dulu. Ya, di sini. Kita cek ini IP-nya masih DHCP. Oke, jadi kita setting dulu IP-nya ya. Oke, versi 4. Misalkan kita pasangkan IP dengan alamat 10.10.10.1. Oke, 255.255.0. Oke, brief DNS-nya misalkan kita masukkan 888. Yang ini 8844 Open DNS Google ya. Gateway-nya misalkan kita masukkan ke 10.10.10.100. Nanti kita coba hubungkan ke internet mungkin. Baik, kalau sudah klik OK, dia sudah punya IP ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan setting DHCP servernya. Nah, untuk melakukan setting DHCP server pada Windows Server 2019 ya, kita bisa lakukan di mana ya. Oke, configure this local server, add roles and feature. Nah, di sini next, kita tambahkan apa tadi? DHCP server. Nah, kita checklist service-nya. Oke, lalu add feature ya, lalu next. Tapi tidak ada yang dirubah, default saja. Install. Oke, ini fresh install ya. Jadi kita benar-benar fresh install. Belum pernah saya konfigurasikan apapun di 2019 ini karena request dadakan tadi. Oke, kita tunggu sampai proses instalasi layanan DHCP servernya selesai. Ini hands-on dadakan. Oke, silakan boleh ngopi dulu, teman-teman. Oke, sudah selesai. Oke, di sini ada keterangan untuk menyelesaikan konfigurasi DHCP servernya. Kita klik ini aja. Create following security group, delegation oke, commit. Creating security group done. Oke, close. Oke, nah di sini servisnya. Nah, sekarang gimana cara nge-create poolnya? Nah, kita klik kanan di sini mungkin ya. Lalu pilih DHCP Manager. Nah, di sini kita bisa create ya. Untuk IP versi 4-nya pilih klik kanan, pilih new scope. Oke. Nah, namanya apa? Misalkan namanya server DHCP 1 misalkan. Deskripsi kosongkan, IP yang ingin diberikan misalkan mulai dari 10 sampai 10 berarti ada 10 host ya yang akan diberikan subnetnya 24 ya. Next. Nah, ini ada add exclusion and delay. Jadi IP yang tidak diperbolehkan mungkin ya untuk digunakan di jaringan tersebut karena mungkin IP tersebut sudah dimiliki oleh server. Misalkan IP 10 11 itu nggak boleh sampai 10 12. Oke. Jadi nanti yang diperbolehkan dari IP berapa teman-teman? 13? No, bukan, berarti dari 10 karena kita tadi sediakannya dari 10 sampai 20. Jadi nanti yang akan didapatkan oleh klien adalah 10, 13 sampai 20. Ini kita tambahkan. Lalu next, di sini list duration-nya berapa lama dia aktifnya ya.
Saya masukkan, misalkan dia hanya aktif untuk 1 jam. Setelah itu nanti akan dilepas IP yang dia miliki kalau si hostnya shutdown. Oke, configure, yes. Next aja. Oke, ini untuk gateway-nya. Tadi 10, 10, 10, 100 ya. Kita tambahkan. Kemudian DNS servernya. Oke, tidak perlu ya, sudah ada. DNS servernya tidak kita gunakan. Mau diaktifasi? Yes, silahkan finish. Oke, ya. Seperti itu. Kita cek. Ini masih ada tanda seru apa ini? Kita refresh coba. Oke. Ya, sudah checklist. Ini scope-nya, ya. Ini address pool-nya. Kemudian ini yang dipinjamkannya. Ini udah ada yang dapat nih 10. Kemungkinan yang Firefox. Nah, untuk yang PC 1, dia kan belum dapat IP ya. Ya, oke. Nah, kalau pengen cek spesifik, ya IP-nya belum ada. Kita request nih ke sini, ya, ke server 2019. Sambil kita coba monitoring low levelnya ya. Kita klik kanan, kita coba start capture pakai Wireshark ya. Prosesnya seperti apa biar teman-teman juga tahu di low levelnya seperti apa sih. Saya akan filter untuk paket DHCP ya. Ketika ada request dari klien 1 yang meminta IP, apa sih yang terjadi sebenarnya di jaringan itu ya. Kita ketikkan IP DHCP. Nah, dia akan melakukan proses, nah yang saya sebutkan tadi, DORA. Nah, di sini muncul nih teman-teman nih protokol DHCP ya. Saya filter DHCP-nya saja ya. Jadi ada alamat, ada request ya dari sumber IP 0 sekian ya, 000 ke destination broadcast 255 sekian. Protokolnya DHCP, dia melakukan apa? DHCP discover. Ya, dia nyari. Oi, siapa nih yang bertindak sebagai DHCP server? Akhirnya si Windows Server 2019 tadi dia menjawab, ya, ini source-nya. Saya sebagai DHCP server, dia menawarkan DHCP offer. Lalu terjadilah transaksi di sini yang namanya DHCP request ke klien yang meminta tadi. Sehingga terbentuklah IP yang diberikan oleh DHCP di Windows Server 2019. IP-nya dapat 13 ya. Tadi 11 sama 12 kan kita exclusion ya. Oke, seperti ini sederhana ya teman-teman. Ya, seperti biasa kalau ada yang ingin request tutorial boleh request di kolom komentar ya. Nanti kita coba bareng-bareng. Perihal berhasil atau enggak ya urusan nanti kita coba aja dulu ya. Jadi sidak aja dadakan. Oke, ini saja mungkin yang bisa saya sharingkan untuk tutorial menambahkan Windows Server 2019 ke GNS3 dan mengkonfigurasi DHCP server di Windows 2019 Server. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman sudah mau menyimak. Mohon komentarnya kalau ada yang perlu diperbaiki ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.